Tidak. Itu hanya angka yang diarak-arak, demi drama dan kesederhanaan. Kenyataannya, Asano Naganori memiliki lebih dari 300 pengikut yang kehilangan posisi mereka ketika ia diperintahkan untuk melakukan seppuku. Tidak semua bergabung dalam rencana balas dendam. Banyak yang menyerah, yang lain mencoba bernegosiasi dengan shogun, dan beberapa hanya ingin bertahan hidup. Sekitar 60 orang mendukung rencana tersebut pada awalnya, dan jumlahnya menyusut menjadi 47 pada saat penyerang. Jadi tidak pernah hanya 47 jiwa pemberani sejak awal. Itu adalah puluhan samurai yang bingung dan dipermalukan. Banyak di antaranya yang pergi sebelum keadaan berubah menjadi bunuh diri. Hanya jika Anda mendefinisikan ulang Bushido agar mencakup penyergapan, penundaan, penipuan, dan pemenggalan kepala seorang lelaki tua yang bersembunyi di gudang. Ini bukanlah pertemuan samurai di medan perang. Mereka menunggu lebih dari setahun, membaur dengan masyarakat, mendapatkan pekerjaan, berpura-pura hidup normal, dan kemudian menyerang di tengah malam. Mereka tidak memanggil Kira. Mereka tidak berduel dengannya. Mereka membunuhnya seperti pembunuh bayaran. Tidak ada Bushido di sana. Ada pembalasan dendam, penghinaan, dan mungkin keputusasaan, tetapi tidak ada nilai kehormatan yang cemerlang. Tidak ada bukti sejarah untuk itu. Seluruh narasi, Kira menghina Asano, hanya spekulasi belaka. Kira adalah ahli protokol, birokrat tingkat tinggi yang membosankan, yang bertugas menjaga ketertiban seremonial. Bukan penjahat film yang tertawa terbahak-bahak dari istananya yang jahat. Kebenarannya? Asano membentak, mungkin karena etiket. Atau mungkin karena emosinya. Namun, ia menyerang Kira di istana Edo, dan itu adalah kejahatan serius. Kira tidak memancing duel, ia ditebas oleh seorang pria yang tidak bisa mengendalikan diri. Asano bukanlah korban ketidakadilan. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, dan itu penting. Itu membuktikan bahwa keshogunan tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka mengikuti protokol, menghunus pedang di istana shogun, hukumannya mati. Namun karena Asano adalah seorang daimyo, ia diberi kehormatan dengan seppuku. Itu bukanlah tindakan yang kejam. Itu adalah hasil terbaik yang mungkin bagi seseorang yang melanggar aturan yang ketat. Tanahnya disita, keluarganya dipermalukan, dan para pengikutnya dicerai-beraikan, tetapi semua itu dilakukan bukan tanpa alasan. Karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sebagian berharap keluarga Asano akan diterima kembali, yang lain mengambil pekerjaan atau menikah dengan keluarga setempat untuk menghindari kecurigaan. Mereka ragu-ragu. Mereka memperhitungkan. Ini bukan kesetiaan yang tak tergoyahkan, melainkan bertahan hidup, menunda, dan akhirnya pembalasan dendam yang lahir dari rasa frustrasi. Penantian yang lama bukanlah bukti strategi. Itu bukti keraguan-raguan. Mitos menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tak tergoyahkan. Kebenaran menunjukkan mereka tidak siap sampai mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Tidak. Itu adalah penyerbuan. Mereka menyerbu rumah besar Kira di tengah malam, menguasai perkebunan yang dijaga dengan ketat, menemukan Kira bersembunyi seperti orang tua yang ketakutan, dan memenggal kepalanya. Itu bukan pertempuran. Itu adalah eksekusi. Tidak ada kemuliaan di dalamnya. Hanya kebrutalan, balas dendam, dan pertunjukan mereka menggiring kepala Kira melintasi Edo seperti piala yang bergilir. Itu bukan kehormatan, itu sandiwara. Ya, tetapi tidak seperti penjahat pada umumnya. Keshogunan mengizinkan mereka melakukan seppuku. Mengapa? Bukan karena rasa hormat. Itu adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan. Pemerintah tidak dapat membiarkan samurai membuat hukum mereka sendiri, tetapi mereka juga tidak dapat mempermalukan orang-orang yang dianggap setia di depan umum. Jadi, mereka berkompromi. Membiarkan mereka mati dengan bermartabat demi menjaga perdamaian. Namun, mari kita perjelas, negara tidak melihat mereka sebagai pahlawan. Negara melihat mereka sebagai masalah. Tidak. Tanah Asano tidak dikembalikan. Keluarganya tidak dipulihkan. Keshogunan tidak membatalkan keputusannya. Kematian Kira tidak menghasilkan apa-apa selain menambah lebih banyak mayat dalam daftar. Ini bukan keadilan. Ini adalah akhir bagi segelintir orang yang marah, dan sakit kepala bagi semua orang. Puluhan tahun kemudian, drama kabuki, Ching Ing-u, mendramatisasi kisah mereka dan memberinya nuansa emosional. Pada masa restorasi Meiji,
Jepang membutuhkan mitos baru. Kisah tentang kesetiaan, tugas, pengorbanan Ronin sangat cocok. Mereka menjadi propaganda. Keraguan, kegagalan, dan keputusasaan mereka terhapus. Yang tersisa hanyalah kebohongan indah tentang kesetiaan. Kebohongan yang cukup kuat untuk mengobarkan semangat pilot kamikaze berabad-abad kemudian. Itu versi yang sudah disunting. Kenyataannya, itu adalah campuran kesetiaan, ego, penghinaan, dan tekanan. Mereka adalah orang-orang yang dipermalukan dalam masyarakat yang kaku yang membuat mereka tidak punya banyak pilihan. Ini tentang mendapatkan kembali kehormatan, bukan melestarikannya. Ada perbedaan di sana. Karena bangsa-bangsa membutuhkan simbol. Jepang, terutama selama masa perang dan modernisasi, perlu mendefinisikan ulang kehormatan. 47 Nin menjadi alat yang sempurna, bersih, emosional, dan mulia. Realitas yang berantakan tidak penting. Kebenaran ditulis ulang agar sesuai dengan cerita. Dan begitu itu terjadi, pria sejati menghilang. Yang tersisa hanyalah boneka dalam kisah moralitas yang tidak berani dipertanyakan oleh siapapun. Bukan mitosnya. Ingat tekanan yang mereka rasakan. Kehilangan, keputusasaan. Kode yang lebih mencekik daripada mengangkat. Mereka bukanlah dewa kesetiaan. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menemukan makna dalam sistem yang telah meninggalkan mereka. Dan itu, dilucuti dari semua fiksi yang diagungkan, adalah yang membuat kisah mereka lebih manusiawi. Dan mungkin bahkan lebih kuat.